Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Oke, hari ini hari Selasa tanggal 12 Januari 2021. Nah, hari ini kita hari pertama untuk memulai pembelajaran di semester 2. Nah, anak soleh dan soleha, semangat ya untuk belajarnya. Anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar matematika. Materi hari ini berkaitan tentang mengukur panjang benda. Nah, anak soleh dan soleha, dengan apakah kalian mengukur suatu benda? Panjang benda dapat diukur menggunakan alat ukur. Nah, alat ukur panjang benda itu ada dua macam. Alat ukur satuan tidak baku dan alat ukur satuan baku. Alat ukur satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda. Contoh alat ukur panjang tidak baku diantaranya kalian bisa menggunakan depa, jengkal, langkah kaki, atau hasta. Mengapa dikatakan satuan tidak baku? Karena hasil pengukuran yang berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Contoh, kalian mengukur panjang meja menggunakan jengkal. Nah, hasil pengukuran orang dewasa dengan hasil pengukuran anak kecil, nah itu hasilnya akan berbeda. Nah, seperti itu ya anak soleh dan soleha, semoga kalian paham. Yuk, kita lanjut ke alat ukur satuan baku. Alat ukur satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Alat ukur panjang baku diantaranya yaitu ada penggaris, meteran pita, meteran gulung, dan jangka sorong. Nah, untuk satuan baku ini kenapa dikatakan satuan baku? Karena walaupun digunakan oleh orang yang berbeda, dia akan menghasilkan pengukuran yang sama. Jadi hasil pengukurannya itu sama walaupun digunakan oleh orang yang berbeda. Oke, siap dimengerti anak soleh dan soleha? Satuan yang digunakan alat ukur panjang satuan baku yaitu ada meter dan sentimeter. Nah, meter bisa disingkat dengan M. Terus sentimeter bisa disingkat dengan cm. Alat ukur yang pertama yaitu penggaris atau mistar. Nah, penggaris ini menggunakan satuan sentimeter atau cm. Digunakan untuk mengukur buku, pensil, penghapus, tempat pensil, daun, panjang jari, meja, kursi, figura foto, dan lain-lain. Yang kedua yaitu meteran pita. Nah, meteran pita menggunakan satuan cm atau sentimeter. Nah, ada juga yang mengatakan meteran pita juga menggunakan satuan meter atau m. Terus, meteran pita ini digunakan untuk mengukur kain atau alat bahan baju yang biasanya digunakan oleh para penjahit. Nah, selain untuk mengukur alat bahan baju, meteran pita juga digunakan untuk mengukur anggota tubuh seperti tangan, pinggang, kaki, dan lain-lain. Terus yang ketiga yaitu meteran gulung. Nah, meteran gulung menggunakan satuan cm, sentimeter, dan meter. Nah, alatnya digunakan untuk mengukur panjang tanah, pintu, meja, papan tulis, kursi, dan lain-lain. Terus yang terakhir yaitu jangka sorong. Nah, jangka sorong ini menggunakan satuan sentimeter dan milimeter. Nah, jangka sorong digunakan untuk benda yang berbentuk lingkaran seperti cincin, emur, lingkar jari, pensil, dan kelereng. Oke, baiklah anak soleh dan soleha, sekarang kalian buka buku tema 2E yaitu pengalamanku. Nah, buka bukunya halaman 7. Nah, di halaman 7 ada bagaimana caranya kalian melakukan atau menggunakan alat ukur penggaris. Nah, di sana contohnya mengukur suatu buku ya. Nah, pertama, letakkan penggaris pada tepi buku. Yang kedua, angka 0 penggaris
tepat pada ujung pertama tepi buku. Nah, perhatikan angka yang berimpit pada ujung kedua tepi buku. Nah, angka tersebut menunjukkan panjang buku. Jadi, kalau yang gambar pertama ini cara mengukur yang salah. Nah, tapi kalian lihatnya gambar yang kedua. Nah, ini baru cara mengukur yang benar. Jadi, ujung pertama penggaris tepat pada angka 0. Pada angka 0 ya. Terus ujung kedua penggaris berimpit dengan angka 10. Nah, di sini yang kedua nih. Nah, jadi panjang buku tersebut yaitu 10 cm. Oke, Bu Hamsa contohin ya. Di sini di sini Bu Hamsa akan coba menggunakan alat ukur penggaris. Nah, jadi yang pertama kalian siapkan penggaris dan alat yang akan kalian ukur. Terus yang kedua kalian letakkan pensil ke ujung angka 0. Setelah itu kalian lihat. Nah, pensil ini yang ujungnya ini, tepi ujungnya ini di angka berapa? Oke, betul. Di angka 10. Maka panjang pensil yang Bu Hamsa punya yaitu 10 cm. Jadi seperti itu ya anak Sodan Soleha, bagaimana cara menggunakan alat ukur penggaris. Oke, baiklah anak Sodan Soleha, tugas kalian ada di halaman 8. Nah, bagian A dan yang B. Bendanya boleh apa aja ya untuk yang B. Terus kalian lanjut ke halaman 38. Nah, untuk halaman 38 di sana perintahnya taksirlah panjang gambar dalam sentimeter terdekat. Jadi ini contohnya nomor 1. Di sana ada daun. Nah, kita ukur menggunakan penggaris dimulai dari angka 0 ya. Oke. Nah, ini udah 0 nih dari angka 0. Nah, taksirlah panjang gambar dalam sentimeter terdekat. Nah, antara 3 dengan angka 4, yang mana yang lebih dekat? Betul, angka 4. Maka panjang daun yang ada di sini yaitu 4 cm. Jadi kalian dalam sentimeter terdekat ya carinya ya. Oke. Seperti itu ya anak soleh dan soleha. Jadi ini hasilnya 4 cm. Nah, untuk yang nomor 2, 3, 4, 5, 6 diisi sendiri ya. Ingat ya, sentimeter terdekat. Misal untuk yang nomor 2, gambarnya itu antara 6 dan 7. Nah, itu lebih dekat ke angka 6 apa angka 7? Jadi yang terdekat, misalkan lebih dekat ke angka 6, berarti 6 cm. Kalau misalkan lebih dekat ke angka 7, berarti 7 cm. Seperti itu ya anak soleh dan soleha. Nah, untuk tugas hari ini itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.